Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesainya pertempuran Yamamah, pasukan muslimin menghadapi pasukan Musailamah Al-Kadzab, maka dikumpulkanlah para syuhada. Di antara yang syahid di kala itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia bernama Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini merupakan saudara kandung sebapa dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kesyahidan Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu anhu membuat berderainya air mata Khalifah Umar ibn al-Khattab, karena beliau sangat merasa kehilangan sekali dengan kepergian saudara kandungnya itu. Sampai beliau berkata kepada para sahabat-sahabat beliau yang lain, semoga Allah segera mengumpulkan Zaid ibn al-Khattab dengannya, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh beruntungnya dia, karena dia telah mendahuluiku dengan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, Zaid duluan masuk Islam dibandingkan dengan Umar ibn Khattab. Kebaikan yang kedua, Zaid syahid duluan timbang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau menyampaikan ini di hadapan beliau, sesungguhnya sudah ada juga seorang sahabat mulia bernama Mutammim bin Numairah. Mutammim bin Numairah radhiyallahu anhu ini juga sedang menangis, bersedih karena kehilangan saudara kandung beliau di perang Yamamah itu. Sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalaulah seandainya aku mampu membuat syair layaknya engkau wahai Mutammim, maka aku akan keluarkan syair-syair itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyela dengan mengatakan, hembusan angin dari timur senantiasa mengenangku dengan saudaraku Zaid rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dengan persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saudara kandung. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sedarah dengan saudara-saudara kandung kita. Maka sesungguhnya saudara-saudara itu seharusnya menjadi sarana bagi kita untuk mudah mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mendapatkan murkanya. Tidak sedikit di zaman sekarang ini kita mendapati cerita-cerita yang memilukan. Orang-orang yang bersaudara disebabkan karena harta benda, warisan orang tuanya, akhirnya mereka terpecah belah. Bahkan mereka sanggup untuk memutuskan tali silaturahim, padahal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tali silaturahim itu untuk dihimpunkan. Tapi yang terjadi, mereka malah mencerai-beraikannya. Kita dengar ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Setelah perintah menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada karib kerabat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Dan sembahlah olehmu Allah, jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun juga. Apa kata Allah berikutnya? Wabil walidaini ihsana wabidzil qurba, dan seterusnya. Apa kata Allah? Dan dengan kedua orang tuamu maka berbuat baiklah engkau, begitu juga dengan karib kerabatmu. Bagi kita karib kerabat kita, di antaranya yaitulah mereka saudara-saudara kita, saudara-saudara kandung kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tak kala mengingatkan kita melalui para sahabatnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilli. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ada 7 golongan, di mana 7 golongan ini nanti kelak di akhirat akan mendapatkan naungan. Di hari itu cuma hanya ada naunganku, kata Allah. Siapa di antara 7 golongan itu? Rajulan tahabba fillah iltaqa ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara 7 golongan itu adalah 2 orang yang dia berjumpa berkasih sayang karena Allah, dia berjumpa karena Allah, dan dia pun berpisah karena Allah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah saatnya kita di bulan yang berkah ini, di bulan yang penuh dengan maghfirah Allah ini, untuk menghimpun kembali, menyatukan kembali yang bercerai-berai itu. Sudah saatnya. Tidakkah kita ingat dengan masa-masa kita kecil dahulu, bermain dengan abang kita, bermain dengan uni kita, dengan kakak kita, bermain dengan adik-adik kita, bergembira, makan bersama-sama di satu meja, bahkan disuapkan oleh orang tua kita. Kenapa toh tatkala kita beranjak dewasa, menikah, memiliki harta benda yang melimpah ruah, jabatan yang tinggi, akhirnya semua itu terpisah, tercerai-berai? Tidakkah Allah murka dengan perkara yang demikian? Allah dalam Al-Quran Al-Karim mengingatkan kita bahwa perkara di antara hamba-hamba yang gemar sekali memutuskan hubungan sesama mereka itu orang-orang Banu Israel. Di samping mereka juga tidak berlaku baik kepada orang tua mereka dan juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dengan orang-orang Bani Israel agar mereka menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua mereka, dan berbuat baik kepada karib kerabat mereka. Artinya, selama ini yang mereka lakukan adalah gemar untuk bercerai-berai dengan karib kerabat mereka. Sehingga Allah ingatkan janji mereka, mereka mau berbuat baik kepada karib kerabat mereka. Tapi toh janji hanya sekadar janji, dan janji itu tak pernah ditepati. Ini pula lah yang kita sangsikan sesungguhnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Apalagi kalau kita ahli ibadah. Tentu akan menghabiskan saja amalan-amalan kita. Kalau ternyata yang wajib juga kita tinggalkan. Menjalin satu rahim itu sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban, apalagi dengan saudara kita, saudara kandung kita. Takkah kita rindu nanti kelak di akhirat? Ternyata saudara-saudara kita itu menjadi wasilah, sarana dari Allah untuk kita, untuk mudahnya kita masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja mereka akan berkata, tatkala mereka sudah min ahlil jannah nanti, ya Rabb, aku ini bisa masuk syurga disebabkan karena ada abangku, karena ada adikku, dan sekarang mereka berada dalam neraka-Mu, ya Allah. Anqidhum, keluarkan mereka, ya Allah, keluarkan mereka. Akhirnya, karena pertemuan kita bersama saudara kita karena Allah, kita selalu mengingatkan juga karena Allah, akhirnya kita dikumpulkan oleh Allah bersama-sama di dalam syurganya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada waktu bagi kita untuk meniru perangai dari sifat orang-orang kafir. Hobi memutuskan hubungan dengan orang tua mereka, dengan karib kerabat mereka.
Itu bukan tipikal, bukan sifat orang-orang Islam. Orang-orang Islam itulah mereka diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana bisa menjalin satu rahim dengan baik, apalagi dengan saudara kandung atau saudara-saudara. Takkah kita ingat tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, perkara apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setelah beliau mendirikan masjid, beliau ta'akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Semoga Allah merahmati kita dan menghimpunkan kita dengan saudara-saudara kita. Telepon mereka, hubungi mereka, katakan kepada mereka kata-kata maaf. Ayo kita doakan mereka, kita bantu mereka, kita keluarkan hak mereka dari saku-saku kita, dari harta-harta kita. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya, kasih sayang-Nya untuk kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.